kita berikan sekali lagi penegasan terhadap tugas-tugas yang seharusnya dikumpulkan oleh peserta. Termasuk di dalamnya nanti paparan mengenai bagaimana tugas 5 itu dilaksanakan oleh peserta. Bapak Ibu yang berbahagia, kesempatan hari ini merupakan kesempatan sesi Vicon yang terakhir untuk gelombang 5 yang sekaligus merupakan keseluruhan rangkaian paket kegiatan Gobuk Jatim Cerdas tahun 2020. Di kesempatan saat fasilitator dan tim berkumpul di GTK, insya Allah tahun berikutnya atau gelombang-gelombang berikutnya masih akan dibuka. Namun kita masih akan tetap menunggu arahan dari GTK, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kapan kegiatan Gobuk Jatim Cerdas selanjutnya akan dilaksanakan. Bapak Ibu, sekali lagi mengawali kegiatan ini akan saya berikan paparan awal atau overview umum sekali lagi, refresh in mind kepada Bapak Ibu semuanya tentang Gobuk Jatim Cerdas itu sendiri. Bapak Ibu, Gobuk Jatim Cerdas itu guru dan organisasi. Organisasi apa? Organisasi profesi, di dalamnya ada MGMP. Guru dan organisasi belajar berkelompok secara online dan kreatif. Nah, Bapak Ibu semuanya, salah satu organisasi yang dimaksud yang merupakan penguatan kegiatan ini dioptimalisasi atau diarahkan secara masif kepada MGMP. Harapannya nanti MGMP akan melakukan peran aktifnya dalam memberikan penguatan kepada Bapak Ibu semuanya, utamanya di mapel masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini pula memang merupakan salah satu terobosan kenapa Bapak Ibu guru diberikan fasilitas ini, karena memang MGMP selama masa pandemi itu praktis tidak bisa berkegiatan. Nah, bagaimanapun dengan kondisi yang ada tetap GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tetap berharap bahwa guru tetap senantiasa meningkatkan profesionalismenya, bagaimana guru tetap kemudian berkiprah walaupun dengan kondisi yang terbatas. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini timeline kegiatan. Maaf, ini tadi belum, biar tidak keliru ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini timeline kegiatan yang merupakan kegiatan yang Bapak Ibu telah laksanakan beberapa, termasuk hari ini kita juga berproses. Kegiatan dimulai di tanggal 10 Agustus, kemudian tanggal 12 Agustus, tanggal 14 Agustus, 18 Agustus, dan hari ini tanggal 21 Agustus. Itu materi 5. Nah, Bapak Ibu, di akhir kegiatan, Bapak Ibu akan berproses dengan pengumpulan tugas, yaitu tanggal 29 Agustus 2020. Nah, Bapak Ibu, kembali. Jelas ya suara saya, Bu Dewi? Jelas ya. Oke. Bapak Ibu, ini mengulas kembali apa yang sudah kami paparkan di awal terkait dengan kriteria kelulusan. Ini sudah Bapak Ibu, saya yakin sudah pernah yang Bapak Ibu ikuti di saat pertemuan pertama. Kita sudah sampaikan bahwa Bapak Ibu semuanya di situ ada penjelasan-penjelasan terkait dengan masalah kelulusan. Ini kami sampaikan kembali dengan maksud apa? Bahwa Bapak Ibu nantinya akan punya paparan, punya pemahaman yang sama bagaimana peserta itu di kegiatan Gobuk Jatim Cerdas itu bisa diluluskan atau tidak dengan beberapa pertimbangan. Bapak Ibu, kita sudah sampaikan bahwa sikap minimal baik. Sikap yang dimaksud itu apa? Sikap itu karena kita tidak berinteraksi langsung, maka diproses Bapak Ibu selama di grup WA yang dibimbing oleh para fasilitator, Bapak Ibu mengedepankan komunikasi yang baik, mengedepankan komunikasi yang berterima, yang tidak membuat cedera di antara Bapak Ibu peserta maupun Bapak Ibu peserta dengan fasilitator. Bapak Ibu semuanya, yang selanjutnya adalah mengenai tentang kehadiran. Kehadiran Bapak Ibu diminta minimal 4 kali dari kemungkinan 6.
Nah, menyelesaikan semua penugasan itu pasti, kemudian menyelesaikan tugas 5, nanti paparannya akan ada. Yang berikutnya kegiatan diseminasi itu merupakan kegiatan 5, nanti saya paparkan, tidak saya jelaskan sekarang. Mengupload semua penugasan ke folder Google Drive, ini sudah kita bahas di depan, kita juga sudah akan ada paparan lagi lebih lanjut terkait masalah ini. Terus mengirimkan link folder Google Drive kepada link folder Google Drive peserta kepada panitia, ini sudah kita berkali-kali sudah tegaskan. Mengupload semua hasil penugasan pada link form yang disediakan oleh panitia. Linknya mana? Nah, teman-teman fasilitator, saya yakin sudah menginformasikan itu semuanya di grup WA masing-masing. Nah, Bapak Ibu semuanya, coba kita kembali lagi terkait dengan teknik upload tugas. Bagaimana sih Bapak Ibu, pada setiap akhir paparan, narasumber akan menayangkan penugasan yang harus diselesaikan peserta secara individu, maupun di situ harus berkolaborasi dengan peserta yang lain. Peserta mengerjakan penugasan dimaksud, yaitu penugasan yang diberikan oleh pemateri, menggunakan form tugas peserta yang dibuat peserta sesuai dengan format yang telah disediakan. Beberapa kesempatan Bapak Ibu barangkali juga tidak membuat sendiri karena panitia juga sudah menyediakan format Word-nya. Namun bila Bapak Ibu mau membikinnya sendiri sesuai dengan format itu juga tidak ada masalah. Yang jelas formatnya sudah disediakan. Peserta mengerjakan penugasan sebanyak 5 kali. Nah, itu sudah nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi biar tidak berlama-lama di sini, nanti pokoknya tugasnya 5 itu apa aja kita bahas satu-satu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini tetap sekali lagi kita ingatkan berkali-kali kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan penamaan file. Nah, ini perlu saya sampaikan di sini biar nanti Bapak Ibu tidak salah persepsi karena di kesempatan penugasan di grup itu saya rasa ada perbedaan persepsi antara fasilitator dengan apa yang saya sampaikan di depan. Namun demikian dengan tidak mengurangi substansi atau urgensinya perlu saya jelaskan saja di sini. Dan saya rasa nanti kami di panitia juga tidak akan terlalu mempermasalahkan di proses penamaan itu. Ini Bapak Ibu, yang jelas format ini jelas. Misalnya Bapak Ibu itu multiple X ini adalah nomor peserta, berarti nomor registrasi. Terus di situ underscore tugas, underscore N, maka N-nya adalah nomor tugasnya. Tugas berapa itu? Tugas 1. Padahal di tugas 1, misalnya tugas 1 itu ada 2 file. Nah, 2 file yang dimaksud itu di pertemuan atau di sesi sebelumnya itu ketika ekstensinya berbeda, tidak masalah. 4001 underscore tugas underscore 1, kalau misalnya di situ 2 mau dinamai 1A 1B semuanya kapital enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada yang sebagian memaknai bahwa ketika ekstensinya berbeda itu kemudian tidak masalah, itu juga tidak akan kami masalahkan. Karena saya secara pribadi memang memperhatikan apa yang terjadi di grup dan ketika itu mau saya harus tengahi itu nanti ada prosesnya berlama-lama, maka kami beranggapan bahwa nanti itu tidak akan ada masalah sepanjang bahwa semua jumlah filenya terpenuhi sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia. Jadi penamaannya asal sesuai dengan ini, 4 digit berupa nomor register, underscore tugas, underscore 1, berarti bermakna tugas 1. Ketika tugas 1 mintanya 2 file, ada yang di situ menamai 1A dan 1B, tidak masalah. Ketika 1 itu dibiarkan, 4001 underscore tugas, underscore 1, karena ekstensinya PDF, sama 4001 underscore tugas underscore 1 kemudian dibiarkan karena ekstensinya adalah MP4 misalnya, maka di situ tidak ada masalah. Namun juga tidak masalah kalau 4001 underscore tugas underscore 1 kemudian dikasih A, kemudian ekstensinya PDF, 4001 underscore tugas underscore 1B kapital, kemudian ekstensinya MP4 juga tidak masalah. Kami tidak akan mempermasalahkan itu, asal penamaannya sesuai, sekali lagi penamaan utamanya ini sesuai, dan jumlahnya juga sesuai dengan yang diminta. Sekali lagi, penamaan masternya ini sesuai,
pemberian A sama B atau dibiarkan tetap 1 sama 1 karena jumlahnya 2, karena ekstensinya berbeda, maka disilahkan. Karena keberbedaan itu saya perhatikan memang ada di masing-masing grup. Sehingga kalau saya harus menjelaskan di sini dan tegas kemudian menyatakan yang ini salah, yang itu betul, nanti akan ada rush atau gejolak yang harus kemudian meminta riset kepada panitia terkait penamaan file. Sehingga saya tentukan bahwa yang harus sesuai itu yang sampai pada titik ini. Jadi manakala ada yang menambahi A atau B, sebagaimana yang saya sampaikan di saat pertemuan paparan program di awal itu berarti sudah sesuai dengan yang sampaikan. Namun karena saya melihat adanya perbedaan penerjemahan di lapangan, saya tidak akan kemudian memberikan satu penegasan yang sangat khusus terkait masalah ini. Penegasan yang dimaksud yang sangat khusus itu pada titik ini. Asal semuanya itu terbaca seperti ini, nanti kami akan bisa memberikan kebijakan terkait dengan penamaan file tugas. Yang berikutnya adalah masalah nama file folder yang di situ nanti harus dikumpulkan peserta. Jadi nama file tugas ini semuanya nanti di satu folder, lah nama foldernya itu sesuai dengan seperti ini. Tetap X ini representasi dari nomor registrasi, underscore nama, silahkan ditentukan. Saya sudah sampaikan tidak perlu kalau namanya misalnya ada sampai 35 karakter, 35 karakternya ditulis semuanya. Yang efisien saja kisaran antara 10 sampai maksimal 15 karakter saya kira cukup. Kemudian silahkan ditentukan nama panjenengan yang paling bisa berterima apa, atau misalnya saya kira Bapak Ibu semuanya juga cukup bijak terkait masalah itu. 5 itu berarti representasi dari gelombang. Nah, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah masalah sekali lagi menegaskan tentang folder Google Drive, tentang setting folder Google Drive-nya. Folder Google Drive harus disetting mode berbagi, siapa saja dengan link dapat melihat. Bapak Ibu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada proses, mumpung masih ada waktu sampai pada tanggal 29 untuk penerimaan akhir, namun saya yakin di setiap kelas, setiap di grup WA masing-masing sudah ditentukan kapan itu pengumpulan terakhirnya. Pastikan, Bapak Ibu, sekali lagi saya harus tegaskan, kasus ini sudah berulang. Gelombang 1 banyak, gelombang 2 banyak, gelombang 3 juga iya. Nah, Bapak Ibu, mumpung ini belum berakhir di gelombang 5, pastikan sekali lagi, cek sekali lagi mode sharing folder Google Drive Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai Bapak Ibu sudah submit atau sudah kumpulkan, namun mode berbaginya Bapak Ibu itu masih privat, hanya untuk panjenengan sendiri. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, sekali lagi, kami di panitia tidak akan bisa melihat pekerjaan Bapak Ibu. Jadi jangan salahkan panitia, jangan kemudian klaim panitia macam-macam, jangan kemudian komplain macam-macam, saat kemudian Google Drive panjenengan itu disetting privat. Sekali lagi Bapak Ibu, ini penting kami tandaskan. Jadi kalau panitia tidak bisa melihat pekerjaan Bapak Ibu, otomatis Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu itu kemudian menyampaikan kita sudah berusaha demikian rupa, sudah mengerjakan tugas, sampai kemudian kita lembur-lembur, sampai laptopnya misalnya harus diservis, harus install ulang. Kondisi-kondisi itu kita tidak tahu Bapak Ibu, yang tahu panjenengan sendiri. Namun, sekali lagi kami perlu tandaskan bahwa mode berbagi atau mode sharing Google Drive panjenengan pastikan dapat dilihat. Kalau tidak dapat dilihat, kami tidak bisa mengecek ketuntasan Bapak Ibu. Walaupun ini misalnya perlu kami tandaskan, panitia di tingkat fasilitator sudah menyatakan bahwa panjenengan adalah salah satu dari sekian peserta di kelas masing-masing yang telah dinyatakan tuntas.
tuntas tidak bermakna lulus secara otomatis saat kemudian cek di panitia nanti menyatakan berbeda. Jadi level 1 verifikasi memang sudah diberlakukan, level 1 verifikasi adalah levelnya fasilitator, di situ Bapak Ibu telah dibimbing, di situ Bapak Ibu telah diberikan pengarahan sedemikian rupa oleh fasilitator, dan apabila Bapak Ibu sudah dinyatakan tuntas, itu belum bermakna bahwa Bapak Ibu lulus. Kelulusan nanti akan ditentukan di verifikasi 2, yang di situ nanti akan dicek pekerjaan Bapak Ibu satu persatu oleh panitia. Bapak Ibu, nomor selanjutnya adalah peserta dapat menggunakan platform penyimpanan cloud lain dengan ketentuan tetap di setting mode. Saya kira ini opsi. Namun demikian, manakala opsi ini Bapak Ibu ambil, maka Bapak Ibu harus memastikan bahwa Bapak Ibu familiar dengan sistem cloud, penyimpanan cloud itu dengan sangat cermat. Namun kalau Bapak Ibu tidak membidangi ini atau tidak cukup familiar dengan ini, kami sarankan tetap menggunakan folder Google Drive saja, sehingga Bapak Ibu akan berada pada posisi yang safe. Bapak Ibu, selanjutnya peserta juga diwajibkan mengupload semua hasil penugasan, ini jelas. Nanti kita akan menjelaskan lebih rinci di slide berikutnya. File tugas sudah harus diupload di folder penugasan selambat-lambatnya 29 Agustus 2020. Tadi sudah saya sampaikan di masing-masing kelas sudah ada komitmen yang dibangun antara fasilitator dan peserta bahwa tanggal 29 memang akhir dari semuanya. Barangkali 2 hari sebelum itu sudah ditutup oleh fasilitator dengan maksud apa? 2 hari berikutnya atau 1 hari setelahnya merupakan sesi di mana Bapak Ibu hanya merevisi. Jadi di proses itu fasilitator akan memberikan feedback dan seterusnya, ini yang kurang dan seterusnya. Maka kami berharap itu diberlakukan dan diperhatikan dengan sangat seksama. Bapak Ibu, ini format lembar isian tugas yang sudah kita sampaikan. Ini contohnya formatnya seperti ini dan seterusnya, tugas ke jelas, kemudian nomor registrasi jelas, nama peserta juga saya yakin Bapak Ibu konsisten dengan apa yang Bapak Ibu isikan. Jadi biar tugas 1, 2, 3, 4, 5 nanti sinergi, Bapak Ibu gunakan nama peserta yang konsisten juga. Nama sekolah instansi jelas, judul materi silahkan diisikan sesuai dengan panduan saja. Panduan itu berbunyi apa. Kalau misalnya di pertemuan 1 itu ada 3 materi, ya silahkan diisi judulnya apa saja. Misalnya kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur oleh DTK misalnya. Terus kemudian ada paparan program, kemudian ada materi kolaborasi misalnya. Itu silahkan dilihat lagi di buku panduan. Nama narasumbernya jelas, yang saat itu memberikan siapa. Seperti hari ini mestinya di flyer bukan saya, namun karena satu dan lain hal saya harus mewakili beliau untuk menyampaikan ini. Nah, keterangan ini Bapak Ibu, biar kemudian Bapak Ibu di kami nanti juga gampang, keterangan ini bisa diisi dengan link Google Drive Bapak Ibu, konsisten mulai tugas 1, 2, 3, 4, 5, silahkan diisi itu aja, enggak apa-apa. Jadi di keterangan ini silahkan diisi link Google Drive Bapak Ibu semuanya. Namun kalau kemudian di peserta itu karena sudah mengumpulkan tugas 1 sudah dikumpulkan dan itu tidak ada, maka monggo silahkan di kebijakan saja. Tapi ini bukan prerequisite atau kewajiban yang mutlak. Yang jelas yang harus kita lihat identitas lengkap ini, sama gambar tangkap layar, deskripsi, dan link yang sudah saya pernah paparkan di pertemuan saat paparan program. Jadi teknisnya bagaimana. Jadi kalau nanti akan saya kembali lagi ke sini saat menjelaskan tagihan masing-masing tugas. Ini tampilannya seperti ini, contoh menempatkannya seperti ini. Ini contoh kasar, nanti detailnya tidak begini. Nah, kita lihat Bapak Ibu selanjutnya. Nah, ini kita mulai masuk di sesi penagihan tugas. Bapak Ibu tugas 1 itu mintanya apa? Saya yakin Bapak Ibu juga sudah bareng-bareng maos yang ada di panduan itu, karena ini juga saya ambil dari panduan.
Cuman menegaskan kembali, Bapak Ibu, tugas 1 itu mintanya 1 file PDF. 1 file PDF, tidak lebih. Namun, di file PDF itu, isinya apa saja? Nah, 1, gambar tangkap layar selama kegiatan presentasi. Jadi gambar tangkap layarnya aja ada di PDF itu. Terus gambar tangkap layar hasil terakhir pembuatan room Webex. Nah, termasuk ada address bar-nya. Address bar itu apa Bapak Ibu? Address bar itu kalau Bapak Ibu searching di Google, kemudian ngetik apa alamat dan itu kemudian menjadi tempat yang dituju, itu address bar. Maka screenshot atau tangkap layar panjenengan, gambar tangkap layar itu sampai atas full itu. Silahkan yang address bar-nya ada. Kemudian setelah gambar tangkap layar kegiatan dan tangkap layar hasil terakhir pembuatan room, ada yang diminta di PDF itu harus disertakan link hasil pembuatan room. Linknya dicantumkan. Berikutnya gambar tangkap layar hasil unggahan tampilan YouTube. Jadi kan kalau ini kalau dibagi-bagi di segmentasi itu kan mestinya 1 gambar tangkap layar selama kegiatan. 2 itu gambar tangkap layar pembuatan room Webex. Terus di bawahnya ada link hasil pembuatan room. Jadi langsung ini Webex. Terus ini YouTube. Nah, berarti kalau dikelaskan itu sebenarnya ada 3 kelas, namun pengkodeannya tetap 5. 5 itu apa? A itu gambar tangkap layar kegiatan. B-nya apa? Gambar tangkap layar hasil terakhir pembuatan room. C-nya apa? Link hasil pembuatan. Jadi saya kira Bapak Ibu tidak usah membuat redaksional yang tambahan, cukup ini saja dimasukkan. Cukup ini dimasukkan di sini, berarti ada A, B, C, D, E. Saya ulang ya Bapak Ibu. Jadi kalau tugas 1 A, B, C, D, E namanya persis seperti itu. Nah kalau sudah di bawahnya redaksi A gambar tangkap layar ini silahkan dikasih gambar tangkap layar selama presentasi itu. Terus B gambar tangkap layar hasil pembuatan room. Di bawahnya gambar tangkap layarnya. C, link hasil pembuatan room. Di bawahnya langsung linknya itu. Gambar tangkap layar hasil unggahan tampilan YouTube, berarti di bawahnya nanti ada hasil gambar tangkap layarnya itu. Yang terakhir, ada link YouTube, biarkan penamanya seperti ini, di bawahnya link YouTube yang merupakan hasil unggahan hasil unggahan proses pembuatan room Bapak Ibu selama membuat Webex itu, sehingga kelima-limanya nanti akan secara runtut urut begitu mulai dari A, B, C, D, dan E. Ini tugas 1 Bapak Ibu. Ini tugas 1. Saya yakin ini beberapa teman peserta sudah tuntas, sudah selesai, sudah dicek sama fasilitator, dan sudah berterima. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya tugas 2 itu mintanya apa? Tugas 2 itu 2 file, Bapak Ibu. 2 file. 2 file yang diminta itu apa sih, Bapak Ibu? 2 file itu 1 PDF dan 1 video. Nah, PDF-nya apa, Bapak Ibu? Nanti cek lagi di panduan. PDF-nya itu isinya apa? Sebagaimana tugas 1 tadi. Nah, 1 file PDF itu isinya adalah minimal 1 gambar kegiatan presentasi pemateri 2. Pemateri 2 itu siapa? Pemateri 2 itu Pak Rahmat kan? Dan gambar tangkap layar minimal. Gambar proses pembuatan video dengan menggunakan Prezi. Proses pembuatan proses pembuatan Prezi itu yang divideokan gitu maksudnya. Jadi gambar tangkap layarnya itu. Terus video hasil proses dari Prezi itu tentang konten yang tersedia di rumah belajar berdasarkan mapel yang diampu atau konten materi yang serumpun atau yang paling mendekati jika konten di rumah belajar tidak tersedia, maka silahkan videonya itu kemudian di-upload di folder Google Drive Bapak Ibu. Yang ini tidak minta YouTube.
Sekali lagi, yang ini tidak minta YouTube. Tugas 1 minta YouTube, tapi dia hanya 1 PDF. Yang ini 2 file, tapi tidak minta YouTube. Tapi videonya diupload di Google Drive. Ini tugas 2. Sekarang ke tugas 3, Bapak Ibu. Tugas 3 itu mintanya apa? Tugas 3 itu 1 file PDF. Nah, tugas 3 mintanya 1 file PDF. Apa isinya Bapak Ibu? Isinya adalah gambar tangkap layar. Selama kegiatan presentasi pemateri tugas 3 dengan memberikan keterangan singkat. Itu yang bagian A. Gambar tangkap layar minimal 4 gambar dari proses yang dilakukan selama pembuatan video editing dengan menggunakan aplikasi bla 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 bla. Terus kemudian tempel atau salinan link YouTube. Berarti kan ini ada proses yang dibikin menjadi sebuah video, videonya diupload, kemudian uploadnya itu kemudian diminta hasil link YouTube-nya diminta ditaruh di PDF. Ingat Bapak Ibu, itu juga berbasis KD sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ampu. Sekarang tugas 4 Bapak Ibu. Tugas 4 itu mintanya 3 file, 1 PDF dan 2 Excel. Sekali lagi 3 file mintanya, 1 PDF, 2 Excel. Di folder akun Google Drive peserta yang berisi tentang, nah ini gambar tangkap layar minimal 1, ini mintanya tetap. Kemudian berikutnya adalah gambar tangkap layar minimal 4 gambar dari proses yang dilakukan selama pembuatan game Excel. Itu kan Excel-nya kan 2, berarti gambar yang diminta minimal 4. Berarti misalnya Excel 1 panjenengan ngambil 2 gambar, Excel 2 panjenengan ngambil 2 gambar. Kalau mau masing-masing 4 gambar, boleh. Tapi minimal 2 di 1 Excel, minimal 2 lagi di 1 Excel berikutnya. Kemudian tempel atau salinan link masing-masing game Excel sesuai dengan KD. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Berarti kan ini kan diunggah ke Google Drive ya. Excel-nya diunggah ke Google Drive. Kemudian link-nya itu dibagikan, itu dimasukkan, link-nya itu dimasukkan ke PDF-nya. Itu sehingga PDF itu belum bisa akan berakhir kalau Excel-nya belum diunggah. Jadi PDF-nya barangkali malah justru yang paling akhir. Tapi Excel-nya dulu diunggah, kalau sudah selesai, masing-masing diambil link-nya kemudian dimasukkan di PDF-nya itu. Gitu. Sekarang tugas 5. Nanti ini masih paparan umumnya, setelah ini saya jelaskan secara rinci. Bapak Ibu, paparan umumnya tugas 5 itu mintanya 2 file. 2 file itu apa Bapak Ibu? 1 file PDF dan 1 file video. Berisi tentang identitas jelas, gambar tangkap layar, minimal 1, sekarang ini silahkan diambil gambar tangkap layarnya, minimal 1. Kemudian memberikan keterangan singkat, dikasih paparan singkat, gambar tangkap layar hasil unggah video diseminasi kegiatan MGMP ke YouTube. Nah, ini Bapak Ibu bedanya, tadi tugas 1 itu tidak minta YouTube, tugas 1 tidak minta YouTube, tidak minta file video, tapi ada YouTube-nya. Yang ini ada file PDF, ada file video, tapi juga minta link YouTube. Nah, berarti Bapak Ibu juga upload video ke Google Drive, tapi juga upload ke YouTube, yang linknya nanti akan ditaruh di PDF. Sekarang lebih rinci akan saya sampaikan maksud dari tugas 5 itu apa. Bu Dewi kecepatan apa buatan nggih? Halo. Pak, bisa dilanjut. Halo, sudah jelas, Pak? Iya, jelas ya? Sangat jelas. Bisa dilanjut, nggih. Saya lanjutkan. Bapak Ibu. Ada yang mungkin bisa lebih pelan dikit. Ada peserta yang request lebih dipelankan sedikit. Oke, ya. Oke. Tapi ini saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Tidak saya ulangi, tapi nanti kalau ada pertanyaan saya jelaskan lagi. Oke, Inggris ya. Nah, Bapak Ibu, tugas 5 itu meminta Bapak Ibu untuk melakukan diseminasi.
Diseminasi itu apa Bapak Ibu? Berbagi informasi. Berbagi informasi tentang apa? Nah, ini mulainya. Bapak Ibu diminta untuk melakukan diseminasi dengan ketentuan sebagai berikut. Tentukan salah satu konten materi dari 4 materi yang diberikan selama pelatihan Gubuk Jatim Cerdas gelombang 5. Bapak Ibu, di materi 1 jelas ada pembuatan Webex. Di materi 2 ada rumah belajar. Di materi 3 ada video editing. Di materi 4 ada game Excel. Tuh kan? Bapak Ibu silahkan pilih salah satu konsentrasi itu. Salah satu saja. Pak boleh 2? Boleh kalau Bapak Ibu pengen lebih repot. Tapi mintanya kita cuman 1. Mintanya sekali lagi cuman 1. Tentukan salah satu di antara 4. Namun pastikan bahwa itu semuanya nanti berbasis ada yang relevansinya dengan mapel Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu. Jadi kalau misalnya saya ini guru bahasa Inggris atau teman-teman peserta ada yang guru bahasa Inggris, terus memilih game Excel, berarti game Excel-nya pastikan itu ada keterangan KD-nya, KD yang mau didisplaykan atau yang didiseminasikan itu KD yang mana dengan menggunakan game Excel. Sehingga nanti itu bisa ditrace, bisa dilacak. Oh, Pak Kusen itu guru bahasa Inggris menyampaikan materi KD 314.1 tentang perkenalan misalnya. Nah, perkenalan itu bisa dimulai dengan menampilkan game Excel dengan acak kata seperti ini misalnya dan seterusnya. Nah, itu teknis. Silahkan Bapak Ibu nanti menginternalisasi apa yang menjadi konsentrasi mapel Bapak Ibu masing-masing. Ini yang merupakan keterangan yang dimaksud tadi. Maaf, materi 4 bukan Pak Khairuddin ya, Pak Haris ya, maaf. Belum saya edit nih. Persiapkan bahan presentasi dari materi sebagaimana dimaksud dari keterangan A dan B dengan mengintegrasikan konten KD pada mapel yang diampu oleh Bapak Ibu peserta pelatihan. Jadi sudah saya jelaskan tadi. Jadi Bapak Ibu juga harus berkonsentrasi. Misalnya mau video editing. Bapak Ibu video editing misalnya materinya tentang reaksi redox misalnya karena guru kimia misalnya reaksi redox. Nah, maka pasangan KD itu silahkan diperkenalkan dulu. Misalnya nanti kalau Bapak Ibu saat bikin video itu caranya seperti ini, saya akan membuat atau saya akan mendiseminasikan materi pembuatan video terkait dengan materi reaksi redox misalnya. Itu tolong disampaikan, biar kemudian nanti materi diseminasi Bapak itu bisa tepat sasaran. Nah, Bapak Ibu silahkan karena konsentrasi kita menggunakan salah satu platform, kita gunakan ini. Selanjutnya Bapak Ibu undang minimal 5 orang. 5 orang. Sedapatnya kalau bisa itu 1 mapel Bapak Ibu, biar kebermanfaatannya jelas. Namun kami juga tidak akan benar-benar saklek ngurusi 5 itu dari mapel apa saja. Kami juga tidak akan ngecek 5 peserta itu benar-benar sama apa enggak. Namun harapan kami memang dengan 1 rumpun mapel yang sama, dengan maksud apa, materi yang Bapak Ibu sajikan itu benar-benar akan bisa mengena kepada guru mapel yang sejenis. Terus selenggarakan kegiatan diseminasi ke MGMP dengan materi tersebut. Ini sesama ya, bukan sesame. Ini boleh dengan mapel, sesama mapel non peserta pelatihan. Jadi boleh Bapak Ibu diseminasi kepada misal, saya ini dari SMA 6 Kediri. Terus teman-teman di satu kelas saya itu yang dari Kediri malah sedikit. Kemudian saya mendapati kalau pengen saya diseminasikan, saya ngambil misalnya teman-teman yang tidak ikut, itu boleh.
juga dari Kediri misalnya. Atau teman-teman yang tidak ikut di Gobuk Jatim Cerdas, tapi dari kota lain, boleh. Itu malah lebih bagus. Namun kalau misalnya dirasa itu nanti juga susah, Bapak Ibu tetap boleh mengundang teman-teman satu mapel dari sesama peserta pelatihan Gobuk Jatim Cerdas. Bapak Ibu yang selanjutnya, peserta, penyelesaian tugas 5 itu hanya diperhitungkan jika Bapak Ibu selaku penyaji atau presenter. Ini saya jelaskan, saya tegaskan, Bapak Ibu harus selaku presenter, bukan sebagai host, bukan sebagai moderator, tapi selaku presenter, sebagai narasumber dalam kegiatan itu. Sehingga itu akan cukup jelas bagi kita untuk benar-benar melihat tampilan panjenengan. Bapak Ibu, kalau kegiatan tersebut mulai awal hingga akhir, minimal durasi 10 menit, maksimalnya berapa, ya diperhitungkan sendiri. Tidak usah lama-lama, nanti kalau lama-lama filenya besar, kalau filenya terlalu besar, kemarin banyak kesulitan, katanya mau upload terbatas. Ya bolehlah, silakan 10 menit, nanti habis itu dikompres, biar filenya tidak besar-besar. Unggah video hasil rekaman ke Google Drive dan YouTube, mintanya 2. Diunggah ke Google Drive, iya. Diunggah ke YouTube juga, iya. Melakukan screenshot atau mengambil gambar tangkap layar hasil unggah video kegiatan diseminasi di MGMP ke YouTube. Hasil gambar tangkap layar akan dimasukkan di format tugas peserta. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, hasilnya apa itu di proses itu? Satu file video diunggah ke Google Drive dan YouTube. Link dari video di Google Drive peserta dan link YouTube hasil yang diupload itu disalin, ditempel di format tugas peserta untuk tugas 5. Satu gambar tangkap layar hasil unggah video diseminasi ke YouTube, hasil gambar tangkap layar akan dimasukkan di format tugas peserta. Ini yang diproses mandirinya. Nah, Bapak Ibu, tagihan akhirnya apa? 2 file. Satu file PDF, satu file video. Ingat, Bapak Ibu, selain ke YouTube, juga ke Google Drive. Jadi prasyarat wajibnya adalah PDF dan video ke Google Drive. YouTube-nya pasti, tetapi mintanya adalah link-nya sama gambarnya, gambar tangkap layar. Nah, keseluruhan Bapak Ibu, tugas kita adalah memastikan, memverifikasi tugas Bapak Ibu, jumlahnya adalah 9 file. 9 file. Biar nanti yang verifikasi tidak bingung Bapak Ibu, 9 file ini tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi. Ingat, sekali lagi, tugas 9 file ini tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi. Tugas kurang, jelas tidak lulus. Tugas ditambahi, ngerepotin orang lain. Jadi, karena ini sudah sangat rigid kita jelaskan, pastikan bahwa tugas Bapak Ibu jumlahnya adalah 9 file. Satu file PDF tugas 1, satu PDF, satu video di tugas 2, satu PDF di tugas 3, satu PDF dan 2 Excel di tugas 4, satu PDF dan satu video di tugas 5. Kalau di total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 file Bapak Ibu. Sehingga sekali lagi kami titip pesan dengan sangat tegas sekali, filenya jangan dikurangi, jangan ditambahi. 9 file saja. 9 file saja. Regulasinya, aturannya sudah kita sampaikan semuanya di buku panduan. Saya kira demikian Bu Dewi. Terima kasih kepada semua peserta yang telah memperhatikan, yang telah dengan seksama mendengarkan. Saya kira demikian presentasi saya. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Kusen atas penjelasan yang luar biasa. Insya Allah bisa ditangkap oleh apapun itu ya. Mungkin ada peserta yang terlambat bergabung dengan kami atau mungkin jadi ada sedikit gangguan dalam sinyalnya. Kami beri kesempatan untuk bertanya kepada semua peserta yang mengikuti kegiatan. Oh, kalau mau bertanya bisa resen atau bisa menulis melalui chat yang ada di kolom chat. Gimana Pak Kusen? Bisa kita mulai nggih untuk pertanyaannya? Halo Pak Kusen? Nggih, Bu. Nggih, monggo. Suara saya bisa didengar nggih? Oke. Nggih, monggo Bu, monggo. Mungkin sambil menunggu teman-teman untuk bertanya secara langsung, bisa saya baca salah satu chat yang hilang. Oke. Ini dari siapa nih ya? Mohon izin bertanya, kalau kegiatan diseminasi melalui platform lain selain Webex, misalkan Zoom atau yang lain, apakah diperbolehkan? Itu Pak Kusen, monggo bisa ditanggapi. Bapak Ibu mestinya tidak ada keharusan untuk itu, namun kalau Bapak Ibu familiar dengan platform itu dan kemudian Bapak Ibu bisa melaksanakannya dan tidak ada kendala, saya kira tidak ada masalah. Cuman kami berharap Bapak Ibu materi yang disajikan oleh narasumber itu diikuti karena memang di situ menggunakan platform yang sudah dijelaskan. Kalau misalnya itu memberatkan dan Bapak Ibu punya pengetahuan atau keterampilan menggunakan platform yang lain, disilahkan. Oke. Sudah cukup jelas nih pertanyaan tadi, saya kira kalau memang kondisinya tidak memungkinkan menggunakan Webex, masih boleh menggunakan Zoom, gitu ya Pak ya?